Tapi saya pun tidak bisa menyalahkan dia, saudara. Tapi secara pribadi saya sudah mengampuni dia. Seperti yang saya bilang, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, itu suami saya dari awal dulu udah gue ceraiin, saudara. Yang saya peduli, Anda selamat bersama Yesus Kristus. Oke, selanjutnya. Kebutuhan Bu Lucy sudah disediakan sama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapa di surga. Saudara, teman-teman saudara memberkati saya. Ada berkat yang harus saya keluarkan juga untuk orang lain. Pada saat saya dapat berkat dari saudara-saudara, saya tercengang kaget, saudara. Saya boleh kesaksian ya? Saya potong kesaksian. Saya sedih baca beberapa komen. Tapi sebenarnya harusnya nggak usah saya baca. Tapi saya nggak baca, kasihan juga orang-orang yang mau bersalaman, bersenda gurau dengan saya. Ada baca begini. Ah, ini mah paling settingan, ujung-ujungnya nanti PK. Apaan PK? Penjahat kelamin. Ah, persembahan kasih, ujung-ujungnya nanti ngasih nomor rekening, minta duit. Oh haleluya, ampuni dia Tuhan. Ampuni dia. Saudara, saya tekankan sekali lagi. Saat saya bersaksi di channel Bapak Yusuf Manubulu tanggal 13 Juli 2021. Tidak ada terbesit di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Saya mau A, B, C, D, E, F, G atau apapun. Gak ada, saudara. Yang saya lakukan hanya ikut kata Tuhan. Saudara ikutin kan kesaksian saya? Tuhan tuh kalau udah suruh saya gak pernah berhenti, saudara. Saat dia bilang, bacalah aku, baptislah kamu. Terus segitu, saudara. Sampai saya pun, ini pun terlalu bebal loh saya, saudara. Butuh waktu bertahun-tahun saya punya keberanian untuk memproklamirkan diri. Yes, I am Kristen. Butuh waktu bertahun-tahun meragukan kebaikan Tuhan. Butuh waktu bertahun-tahun meragukan kehebatan Tuhan. Yang saya takutkan pada saat saya tidak bersaksi, saudara. Tiba-tiba saya mati, tapi saya tidak bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Saat di surga Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Apakah itu yang lebih tidak baik, saudara? Dan saya tidak mau seperti itu, saudara. Karena begitu sayangnya Tuhan kepada saya, dia terus ingatkan saya. Dia bilang, jadilah saksi aku di seluruh dunia, bahkan ke ujung bumi. Boro-boro ke seluruh dunia, ujung bumi. Saya bersaksi sendiri dekat teman-teman saya, kolega saya. Tetangga saya pun saya gak berani. Dengan sombongnya saya bilang, yang penting kan saya udah kenal Tuhan Yesus. Saya selalu pakai tameng. Tuhan Yesus pada saat kita mati gak akan tanya, hai Lucy, apa agamamu? Dia gak akan pernah lihat KTP kita, apa? Yang penting kan Tuhan bilang, kenalkah engkau kepadaku? Yes, emang begitu, saudara. Coba carikan saya firman-Nya. Yang penting adalah kita mengenal Tuhan Yesus. Tapi tidak cukup, saudara. Kau kenal Tuhan Yesus, tapi kau berani tidak mengakui bahwa engkau adalah anak Tuhan Yesus. Itu yang tidak saya lakukan, saudara, bertahun-tahun. Dan saya tidak mau mati konyol, saudara. Kembali saya menyerah kepada Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya.
Yang saya peduli Anda selamat bersama Yesus Kristus. Itu yang saya pedulikan. Jelas ya saudara? Jadi kalau kalian mau menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila Anda terberkati dengan kesaksian saya, jangan ragu untuk sebar ke banyak orang. Bukan karena saya saudara. Tapi karena Tuhan baik. Lihat nih. Manusia sundel seperti ini aja Tuhan masih kasih waktu, kasih kesempatan untuk dia bertobat. Ingat saudara, meskipun saudara sudah mengenal Yesus luar dan dalam, mungkin bahkan dari kandungan Anda sudah Kristen. Tapi kalau Anda terus menyakiti hatinya, bertobat. Bertobat saudara. Waktu Tuhan tidak banyak saudara. Cukupkanlah kehidupanmu dengan apa yang kamu terima saat ini. Saudara, kerjaan saya sekarang utama adalah tanya Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana, Tuhan saya harus bagaimana. Saya masih mengerjakan pekerjaan sekunder saudara. Apa saja saya kerjakan, gak ada uang ya gak apa-apa, yang penting saya kerjakan. Termasuk kalau saudara bilang, Kak Lidi jangan live di Bigo dong saudara. Tuhan memberkati saya lewat situ. Toh saya kan di situ juga halal kerjanya. Saya live seperti ini, saya nyanyi, mereka kasih saya saweran, saya bisa tukarkan setiap bulannya. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga gak ngerti saudara, ikutin aja. Sekarang saya baru ngerti saudara. Saya di Bigo untuk menerangkan Bigo yang orang lain bilang gelap. Saya begini saudara. Bu Lucy, kok kamu di Facebook bilangnya kamu jomblo? Kamu kan punya suami. Gitu saudara. Dia marah sama saya. Lalu saya bilang, Ibu dengarkan kesaksian saya yang kedua ya. Saya bilang. Saya kasih saudara. Saya sudah kok mendengar semuanya katanya. Saya bilang, Ibu dengarkan lagi ya kesaksian saya yang kedua. Saudara, siapa sih yang mau bercerai? Tidak ada saudara. Seperti yang saya bilang, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, itu suami saya dari awal dulu udah gue ceraiin saudara. Gue dulu artis kok lagi ngetop-ngetopnya, enak aja gue kawin ternyata begini, gue tinggalin. Itu kalau saya dulu saudara. Kalau saya gak dicaplok Tuhan. Tapi karena saya dicaplok Tuhan saudara. Jadi saya gak mikirin lagi saya mau ceraiin dia. Saya mikirinnya pergumulan hidup saya. Bagaimana Tuhan menyuruh saya berdua untuk dibaptis saudara. Tuhan bilang, Lucy, baptislah dirimu beserta suamimu. Ya. Kalau mantan suami saya dengar ini atau teman-temannya kasih tahu sama dia, ini kesaksian tidak bisa dibohongi saudara. Tanya sama dia, kenapa dulu dia gak mau dibaptis? Dan dia menyadari kesalahannya setelah di akhir-akhir di mana kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa saudara. Di mana kita sudah benar-benar hanya ada yang ada hanya cuma bisa menyakiti saudara. Saya berpikir pada saat itu kalau saya yang disakiti saya tidak kenapa saudara. Tapi kalau sudah anak yang disakiti saudara, mental anak, saya tidak diam saudara. Sampai sini paham ya saudara? Bahkan saya saat pulang ke Jakarta tidak ada terbesit di dalam otak saya cerai. Saya hanya ingin introspeksi diri. Karena kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik saudara.
Yang satu mau berkomunikasi, yang satunya nggak bisa berkomunikasi pun tidak bisa bertemu, saudara. Plus minus bertemu jadinya minus, saudara. Saya pulang ke Jakarta. Malam minggu nanti saudara saya akan coba bagaimana caranya saya bisa undang kesaksian saya pribadi dan saksi hidup saya. Ya, Mas Berlin Siahaan saya akan undang di YouTube saya. Bagaimana caranya nanti saya akan bertanya, bagaimana caranya saya bisa undang dia menjadi salah satu pembicara di sini. Biar bisa berdua gitu loh. Saya akan coba, saudara. Enggak ada yang ingin bercerai, saudara. Enggak ada. Saya pun tidak mau menceritakan, saudara. Tidak baik. Kalau saya ceritakan seakan-akan saya paling hebat dan benar. Tidak, saudara, saya pun tidak baik. Kesalahan rumah tangga adalah satu. Pemimpin rumah tangga yang tidak mendengar apa kata Tuhan. Jadi buat bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga, dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Buat istri-istri, dengar kata suamimu, tapi terutama dengar juga apa kata Tuhan. Saya udah berusaha berjuang untuk duduk diam apa kata Tuhan. Duduk diam, duduk diam, duduk diam, duduk diam. Dan saya katakan juga sama dia, kalau kita duduk diam, duduk diam. Sampai sebelum akhirnya ada perceraian itu saudara, anak saya sakit. Masuk rumah sakit. Adik saya bilang, Mbak udah Mbak, dipikirin lagi lah Mbak, jangan pisah, mendingan bareng aja kata dia. Saya bilang, saya tuh gak mau bercerai, saya cuma mau duduk diam dek. Iya maksudnya biar bersatu lagi. Saya nangis saudara waktu anak saya sakit. Yang pertama ya. Anak saya yang pertama itu sifatnya plasmatik melankoli saudara. Segala sesuatu dia rasakan saudara. Dia kalau stres sedikit sakit saudara. Kasihan saudara. Karena mentalnya sudah rusak sedari kecil saudara. Bagaimana saya waktu pindah ke Jakarta kelas 3 SMA, saksinya guru-guru SD-nya saudara. Bagaimana saya harus dengan sabar membimbing dia. Saya nggak punya uang ke psikiater, jadi saya larinya ke konseling saudara di gereja, konselor anak-anak. Bagaimana dia terpukulnya saudara, bagaimana dia mengalami trauma yang luar biasa saudara. Lalu dia sakit parah saudara. Saya doa aja. Saya sampai bilang gini sama anak saya. Kakak, karena adik saya kan ngasih tahu saya sampai bilang gini, Tuhan. Sampai anak-anak saya tuh nggak tahu loh kalau kita tuh percerai pisah tuh nggak tahu. Saya cuma bawa ke Jakarta, saya bilang, kakak sayang, adik, kita di rumah nenek dulu ya. Kakak sama adik mau gak ngelihat papa mama tidak bertengkar terus, tidak ribut terus? Mau mama, aku gak mau papa mama, aku gak mau ngelihat papa berantem terus sama mama, aku gak mau, kasihan mama, aku gak mau. Ya udah sekarang kita di Jakarta ya sayang. Sementara papa di Bali kerja, mama di Jakarta. Saya tidak cerita permasalahan yang terjadi kepada anak-anak karena itu bukan bagian dia saudara. Tapi berbalik dengan apa yang saya lakukan, pasangan saya lakukan yang berbeda. Satu tahun kita pisah rumah. Tapi setiap minggu dia datang, akhirnya dia ke Jakarta, nyusul kita, tapi dia tinggal di rumah orang lain, di rumah temannya. Saya izinkan dia main kapan saja sama anak-anaknya. Tapi terus-terusan dia minta surat cerai, saudara.
Sampai saya komunikasi sama kakak ipar saya. Mas, ini bagaimana mas? Di samping itu akhirnya dia bawa anak saya kabur, saudara. Dia bawa anak saya kabur, saya benar-benar jadikan, saudara, supaya saya dapat hak asuh anak saya. Jadi sebenarnya perceraian itu akhirnya saya benar-benar jalanin di dalam pengadilan itu. Kenapa? Karena saya mau ambil hak asuh anak saya. Tujuan saya cuma itu karena dia bawa kabur anak saya. Karena udah gak bisa lagi ngomong, gak tahu gitu loh, saudara. Pakai bahasa apa udah gak bisa lagi. Bahasa orang manusia gak dimengerti kok. Kakak ipar saya kakaknya yang pertama laki-laki yang benar-benar mendukung saya. Saya sampai nangis pada saat dia telepon saya. Karena dia tahu kebenarannya. Akhirnya waktu bergulir, saudara, perceraian itu terjadi. Khalidi katanya. Saya kan biasa dipanggil Lidi juga ya. Khalidi bawain lagu ini, saya gak tahu, saya dengerin, malam saya bawain. Saya nangis kejer, saudara. Gak ada yang mau berpisah, saudara. Tapi saya pun tidak bisa menyalahkan dia, saudara. Secara perempuan saya cuma berpikir, mungkin saya bukan yang terbaik buat dia. Lalu dia sudah menikah lagi dengan orang lain dan saya mengucap syukur, saudara. Saya hanya berpikir, Tuhan jadikan dia seorang suami yang lebih baik. Belajar dari kesalahannya, Tuhan. Saudara, tapi semua sudah lewat. Kami sekarang sudah lebih baik. Walaupun mungkin kami belum bisa berhubungan sebagai seorang saudara atau sebagai seorang teman. Tapi secara pribadi saya sudah mengampuni dia. Saya mendoakan mertua saya agar tetap sehat. Lalu di atas kesaksian ini orang pun menyerang saya. Katanya, anak Tuhan kok cerai, katanya. Saudara, saya menikah secara Islam. Saya cerai secara Islam, saudara. Lalu ada yang bertanya lagi sama saya, Bu Lucy mau menikah lagi kah? Saya tidak tahu jawabannya, saudara. Bahkan anak saya ya, saya selalu kasih tahu anak. Awalnya kan saya 3,5 tahun ini kan anak yang sulung aja bersama saya. Saya benar-benar ngobatin dia dengan yang sangat-sangat sabar, saudara. Bagaimana dia begitu sangat terpukul, saudara. Bukan karena perceraian kami aja, saudara. Nanti ada waktu dia sudah berani, dia akan bersaksi. Saudara, kalian percaya gak anak saya pernah bersaksi di depan sekolah, di depan kelasnya, saudara.
pelajaran agama ceritanya. Anak saya kelas 4. Lalu guru agamanya bilang gini, ayo anak-anak setiap orang maju ke depannya cerita tentang dirinya masing-masing. Saya yakin bukan secara kebetulan saudara. Tiba giliran anak saya dong saudara. Saya pun sebenarnya awalnya nggak tahu loh saudara cerita itu dari siapa. Saya ceritanya dari teman-temannya dia. Mamanya Marvel. Marvel kemarin cerita di depan kelas. Ceritalah dia. Ditambah dengan cerita gurunya. Saya menangis, terharu, terisak-isak. Tapi bangga anak saya bisa berkata demikian. Bisa bersaksi. Sebenarnya bukan bersaksi, dia cerita. Dia ceritalah saudara di depan kelas. Hai, nama aku Marvel. Katanya nih, saya ceritain gini ya. Kelas 4 SD loh. Namaku Marvel. Aku punya adik namanya Gavi. Saat itu dia kelas 4 itu saudara. Dia lagi kehilangan adiknya saudara. Yang dia gak bisa ketemu. Dia bersaksi saudara. Kalau kita bilangnya bersaksi ya, tapi dia cerita. Namaku Marvel. Aku 2 saudara. Adikku namanya Gavi. Aku tinggal cuma sama mama. Langsung mengalir air matanya saudara. Anak saya kan melankoli. Dia nangis saudara. Katanya. Aku tinggal sama mama. Papaku bla 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 bla. Adikku diambil papa aku. Nangis saudara. Kata pak gurunya begini. Iya Marvel, bagus sekali. Udah ya Marvel. Oh iya terima kasih Marvel. Tahu gak anakku bilang apa? Belum Pak Guru, aku belum selesai katanya. Maksudnya Pak Gurunya supaya si Marvel gak nangis kejer ya. Ini dia bilang, belum Pak Guru, aku belum selesai. Lanjut dong jadi ceritanya. Oh iya boleh Marvel dilanjutkan. Dia cerita panjang lebar saudara, apa yang dia rasakan. Singkat cerita dari cerita itu, tahu saudara yang terjadi? Satu kelas menangis saudara. Waktu itu anak saya tuh sekolah, siswanya ada, lupa saya 35 apa 37 apa 27 saya lupa. Kelas 4. Satu kelas menangis saudara, ngewek semua. Bayangin anak kelas 4 SD apa kelas 5 saya lupa ya. Kalau gak salah kelas 4 SD. Karena dia masih terpuruk saudara. Nangis kejar semua tuh satu kelas saudara. Sampai gurunya pun ikut nangis. Saya itu jadi heboh cerita itu saudara. Nangis. Setelah itu dia diem. Sampai gurunya ngomong gini. Udah belum Marvel? Gitu saudara. Kata anak saya. Udah Pak Guru. Udah Pak Guru. Teman-teman kita kasih kekuatan sama Marvel ya, haleluya Marvel bagus. Kalian tahu yang terjadi saudara? Satu kelas berumbuk ke depan kelas saudara melukin anak saya. Marvel sabar ya Marvel. Haleluya anak-anak yang punya empati yang luar biasa sama temannya saudara. Saya mendapat cerita itu nangis saudara. Awalnya kan anak-anak sekolah ini teman-temannya anak saya yang cerita. Saya pengen tahu dong. Saya tanya sama gurunya. Gurunya cerita deh. Gurunya nangis, saya nangis saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya saudara. Oh luar biasa baik Tuhan. Lalu semakin naik umur, akhirnya kan jarang bertemu sama papanya ya karena papanya bawa adiknya, dia jarang bisa bertemu. Kalau papanya mau bertemu dia suka-suka dia, tapi kalau kami mau bertemu adiknya suka-suka dia juga. Jadi ini adalah takdir yang harus saya jalani. Ini adalah takdir yang harus saya jalani. Tapi saya percaya takdir saya bersama Tuhan Yesus adalah takdir yang terindah dan terbaik buat hidup saya dan keluarga saya dan keluarga besar saya.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.